Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Septiana Indriani dari kelas S6A Pendidikan Bahasa Indonesia, mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang hakikat pramaktik, rujukan, dan referensi general. Hakikat pragmatik. Pragmatik adalah telaah mengenai segala aspek makna yang tidak tercakup dalam teori semantik. Maksudnya ialah makna setelah dikurangi semantik. Menurut Kaswati Purbo 1990, pada hakikatnya pragmatik sama dengan semantik. Sama-sama membahas makna, perbedaannya terletak pada arah kajiannya. Semantik mengkaji secara internal, yaitu ujaran dan makna, sedangkan pragmatik mengkaji secara eksternal, yaitu ujaran, makna ujaran, konteks, atau situasi. Menurut Levinson 1972, pragmatik adalah kajian mengenai hubungan antara tanda lambang dengan penafsirannya, sedangkan semantik adalah kajian mengenai hubungan antara tanda lambang dengan objek yang diacu oleh tanda tersebut. Menurut Leach dalam Abdurrahman 2009 mendefinisikan pragmatik ialah studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar, speech situation, yang meliputi unsur-unsur penyapa dan yang disapa, konteks, tujuan, tidak ilokusi, tuturan, waktu, dan konsep pragmatik. Para ahli bahasa menyadari bahwa perkembangan bahasa selalu mengikuti perkembangan kehidupan manusia, yakni perkembangan pola pikir manusia, teknologi, budaya, dan pendidikan. Tanpa ada perkembangan zaman, mungkin orang juga tidak akan memiliki kreativitas berpikir secara komprehensif. Senada dengan pendapat Levinson dan Leach dalam Abdurrahman 2009, maka dapat ditegaskan bahwa pragmatik adalah studi kebahasaan yang terikat konteks. Konteks memiliki peranan kuat dalam menentukan maksud penutur dalam berinteraksi dengan lawan tutur. Jadi makna yang dikaji pragmatik adalah makna yang terkait konteks atau konteks dependent, atau dengan kata lain mengkaji maksud penutur. Pragmatik dapat dimanfaatkan setiap penutur untuk memahami maksud penutur. Pragmatik dapat dimanfaatkan setiap penutur untuk memahami maksud lawan tutur. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hubungan antara bahasa dengan konteks merupakan dasar dalam pemahaman pragmatik. Konteks situasi yang berhubungan erat dengan pragmatik. Ada 3 macam tindak tutur dalam penggunaan bahasa pragmatik. Yang pertama, lokusi, yang kedua ilokusi, dan yang ketiga perlokusi. Tindak lokusi adalah suatu tindakan berkata yang menghasilkan ujaran dengan makna dan acuan tertentu. Tindak ilokusi adalah suatu tindak tutur yang dilakukan dalam mengatakan sesuatu, seperti pernyataan, janji, perintah, permintaan. Sedangkan tindak perlokusi ialah suatu tindak tutur yang dilakukan untuk mempengaruhi orang marah dan menghibur. Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa semiotik. Semiotik mengkaji bahasa verbal, lambang, simbol, tanda, serta preferensi dan pemaknanya dalam wahana kehidupan. Ilmu pragmatik mengkaji hubungan bahasa dengan konteks dan hubungan pemakaian bahasa dengan pemakai atau penuturnya. Dalam tindak operasionalnya, kajian pragmatik itu berupaya menjelaskan bagaimana bahasa itu melayani penuturnya dalam pemakaian. Rujukan. Dalam pembentukan makna dan mengartikannya seperti sudah disebut, penutur dan mitra tuturnya bukan hanya tergantung kepada makna leksikal dan gramatikal, melainkan juga kepada konteks tempat penuturan terjadi. Kedua belah pihak, misalnya, setidaknya harus memiliki pengetahuan yang sama tentang objek atau kata yang dibicarakan, bahkan terhadap nama diri atau terhadap pronomina pun. Dalam sebuah percakapan, peserta percakapan memerlukan acuan dan konteks atau masukan lain untuk dapat dipahami dengan tepat yang dibicarakan.
Pada buah percakapan telepon misalnya, penerima panggilan telepon membuka percakapannya dengan pertanyaan, "Halo, saya berbicara dengan siapa?" Oleh pihak penelpon dijawab, "Dengan saya." Tentu saja jawaban saya sama sekali tidak bermakna bagi mitra tuturnya. Siapa yang ditunjuk dengan kata saya? Karena saya dapat pronomina termasuk golongan kata tidak beracuan tetap. Untuk memahami ujaran apapun tanpa ada konteks atau masukan lain, tak mungkin dipahami oleh penutur maupun tuturnya. Nama seperti Mansur pun, misalnya perlu pengetahuan siapa yang diacu dengan nama itu. Dalam bahasa percakapan tatap muka atau dalam percakapan telepon, mungkin kata ganti persona saya seperti yang terjadi pada percakapan telepon di atas belum berarti apa-apa. Untuk kata ganti persona pun diperlukan kata lain yang beracuan tetap yang mengidentifikasinya sehingga pihak yang terlibat dalam percakapan dapat mengetahuinya dengan baik siapa mitra tuturnya. Hal atau barang yang dirujuk. Barang atau hal yang dirujuk, rujukan atau referen adalah bermacam-macam. Ada yang bersifat unik dan non-unik. Ada yang bisa dihitung, ada yang tidak, dan ada yang konkret dan ada yang abstrak. Rujukan unik. Kata seperti sungai merupakan kata yang berujukan tetap atau mempunyai rujukan primer. Ekspresi berujukan tetap itu dapat merujuk kepada seluruh barang sungai misalnya yang sama, merujuk kepada semua aliran air besar yang terdapat di dunia ini. Sementara Sungai Musi di Palembang, Sungai Bengawan Solo di Surakarta atau Sungai Serayu di Jawa Tengah, untuk menyebut sungai-sungai besar saja hanya merujuk secara unik seperti ketiga contoh sungai tersebut. Demikianlah setiap kata yang selalu menunjuk kepada satu hal yang sama setiap dipakai, kita sebut mempunyai rujukan yang unik, rujukan primer. Benda konkret dan abstrak. Kata yang merujuk kepada objek yang nyata, yang dapat diraba disebut rujukan yang konkret seperti anjing, kuda, rumah, atau sungai. Sebaliknya, kata yang menunjuk kepada hal yang tidak langsung dipahami oleh panca indera seperti demokrasi, ide, kelakuan, kenangan disebut kata atau referensi yang abstrak. Cara merujuk atau mengacu dapat dilakukan dengan A. Memberi nama khusus, B. Dengan pronominalisasi, C. Dengan anapora, dan D. Dengan deiksis. Kreidler 1998. Untuk memudahkan penjelasan ketiga hal tersebut, kita langsung mengambil contoh berikut. Contoh, Felicia menulis sebuah makalah yang baik tentang masa lalu. Kata pertama Felicia adalah nama diri yang memiliki acuan unik atau khusus dan yang dapat diketahui bukan dari kata itu sendiri atau dari unsur linguistik lain, melainkan dari konteks di luar bahasa. Kata lainnya, sebuah paper yang baik dan masa lalu dapat diketahui dengan mengacu ke dunia nyata. Lalu contoh yang kedua, Heidi bopped herself on the head with a zucchini. Heidi memukuli dirinya sendiri pada kepalanya dengan zucchini, nama sejenis sayuran. Heidi mengacu kepada dunia nyata melalui konteks, mengacu kepada seseorang bernama Heidi bukan Johnny atau Arthur misalnya. Sementara herself atau diri sendiri mengacu kepada Heidi karena dalam bahasa Inggris herself adalah pronomina orang ketiga tunggal feminim. Sementara Heidi adalah satu-satunya perempuan dalam kalimat itu yang diacu oleh kata herself, yaitu pronomina tunggal feminim. Macam merujuk. Ada berbagai cara untuk menunjuk rujukan atau objek yang dimaksud. Kreidler 1998. Pertama, dengan nama diri seperti Danau Toba, Sungai Serayu, atau Gunung Kelut yang memiliki rujukan unik. Kedua, dengan menggunakan promina seperti saya, dia, atau kita. Acuan definit dan indefinit. Kata-kata penentuan determiner, pronomina demonstratif, penanda posesif maupun pronomina kuantitatif melakukan referensi dengan menunjuk secara tepat. Tetapi kata sandang de menjadi ekspresi referensial bila penutur menganggap bahwa mitra tuturnya dapat mengidentifikasi acuannya.
reference-nya, misalnya dalam I have got the ticket, atau apabila yang diidentifikasi merupakan bagian dari ekspresi yang sudah beracuan, misalnya I have got the ticket that you wanted. Kata sandang tak tertentuan, some atau zero, tidak ada penanda yang dimunculkan, maka acuannya adalah sebagian dari satuan yang lebih besar. Referensi general. Pengertian referensi. Referensi disebut juga rujukan, yaitu sesuatu yang dipakai pemberi informasi atau pembicara untuk menyongkok serta memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan atau referensi mungkin menggunakan faktual ataupun non-faktual. Rujukan faktual terdiri dari kesaksian, statistik, contoh, dan objek aktual. Rujukan bisa berwujud dalam bentuk bukti, nilai-nilai, dan atau kredibilitas. Sumber materi rujukan yaitu tempat materi tersebut ditemukan. Jenis-jenis referensi. 1. Bukti seperti contoh, statistik, dan kesaksian. 2. Nilai yang dianut oleh orang yang menerima argumentasi, anggota khalayak. 3. Kredibilitas pemberi informasi. Contohnya, seorang pemberi informasi yang merujuk pada pengalamannya sendiri untuk meyakinkan pemirsanya. Tujuan pembuatan referensi. 1. Menghindari plagiarisme. 2. Menghargai karya seseorang. 3. Rujukan untuk informasi yang kompleks. Dan 4. Memudahkan para pembaca mencari sumber yang benar. Beberapa sumber referensi. Penulisan referensi suatu tulisan biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui kutipan dan catatan kaki. Referensi tersebut dapat diambil dari berbagai sumber diantaranya. 1. Jurnal. Jurnal adalah tulisan khusus yang memuat artikel tentang suatu bidang ilmu tertentu yang ditulis oleh seseorang yang kompeten di bidang ilmu tersebut. Lalu kedua ada buku. Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang berisi informasi dalam bentuk tulisan, gambar, atau tempelan. Lalu yang ketiga ada surat kabar atau majalah. Surat kabar atau majalah merupakan salah satu media informasi yang berisi artikel, berita, gambar, opini, cerita, dan informasi lainnya. Lalu yang keempat ada internet. Ada banyak sekali website di internet yang memuat berbagai informasi, baik untuk keperluan penelitian maupun untuk keperluan lainnya. Sekian dari materi yang sudah saya sampaikan tentang hakikat pragmatik, rujukan, dan referensi general. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.